Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya'lamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an, mukjizat teragung di muka bumi. Rangkaian hurufnya tidak sekedar mengikat makna, namun mampu menjadi pedoman hidup yang mempesona. Bacaannya bahkan begitu menggugah jiwa, mendekatkan setiap makhluk pada Sang Pencipta. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, sosok teladan yang mengagumkan, yang jalan hidupnya ialah pancaran Al-Quran. Beliau sinar kehidupan yang melahirkan tuntunan cinta beliau kepada umat, bahkan selalu melahirkan kerinduan. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, sebelumnya Ana ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari LDF Asy'ari yang sudah memberikan kesempatan yang sangat berharga ini pada saya untuk sedikit berbagi ilmu yang saya miliki. Nah, pada sesi kali ini saya hanya sharing ya teman-teman. Saya ingin tekankan kalau saya hanya sharing, jadi bukan kajian ya, walaupun di pamflet tulisnya kajian, tapi saya lebih memilih kata sharing daripada kata kajian, karena kalau kajian, saya yakin teman-teman semua ilmunya jauh lebih baik daripada saya. Nah, semoga nanti sedikit ilmu dari saya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, pada sharing kali ini, saya ingin awali dengan sebuah kisah teman-teman. Pada zaman Rasulullah, kisah ini pada zaman Rasulullah, ia merupakan anak seorang bangsawan yang sangat cerdas, yang bernama Usaid bin Hudair. Mungkin teman-teman udah sering dengar ceritanya. Kali saya hanya ingin mengulangi kembali. Pada awal kedatangan Islam, Usaid bin Hudair menjadi salah satu orang yang menolak ajaran Islam. Hingga pada saat Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyebarluaskan Islam, maka dipilihlah Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di daerahnya. Mus'ab ini teman-teman sosok orang yang tutur bahasanya sangat lembut dan menenangkan, sehingga Usaid bin Hudair larut dalam dakwah yang disampaikannya. Singkat cerita, Usaid bin Hudair menjadi seorang muslim dan menambah kekuatan muslim di Madinah di kala itu. Ketika di suatu malam, Usaid ini duduk di belakang rumahnya teman-teman. Kuda yang selalu siap untuk berperang di jalan Allah diikat tidak jauh dari tempat duduknya. Suasana malam waktu itu cukup tenang dan hening. Permukaan langit jernih tanpa mendung, dan Usaid ini tergerak untuk membaca ayat Al-Quran di malam itu. Ketika itu Usaid membaca surah Al-Baqarah ayat 1-4. Nah, mendengar bacaan tersebut, tiba-tiba kuda yang sedang ditambat tadi, ia berputar-putar. Hampir tali pengikatnya itu putus teman-teman, saking kuatnya ia berputar. Ketika Usaid diam waktu itu, kudanya pun juga ikut diam dan tenang. Kemudian Usaid melanjutkan lagi bacaan Qur'annya ke ayat yang kelima dari surah Al-Baqarah. Kemudian kudanya Usaid tadi kembali berputar-putar, lebih hebat dari semula. Ketika ia memandang ke langit, ia mendapati pemandangan cahaya yang mengagumkan. Yang sebelumnya ia belum pernah melihat cahaya serupa itu dengan sinarnya yang terang. Kemudian perlahan menghilang dari pandangannya. Kemudian esok harinya Usaid ini pergi menemui Rasulullah SAW, menceritakan peristiwa yang dialaminya. Rasulullah pun berkata kepada Usaid, ini dalam hadis Al-Bukhari, Muslim, Rasulullah berkata, itu adalah malaikat yang ingin mendengarkan engkau membaca Al-Quran. Seandainya engkau teruskan, pasti akan banyak orang yang bisa melihatnya. Pemandangan itu tidak akan tertutup dari mereka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Di sini poinnya teman-teman, marilah kita menjadi Usaid milenial yang ketika Al-Quran telah berlabuh ke hatinya dan dia sangat mencintai Al-Quran,
Kemudian apa yang terjadi? Selevel malaikat pun yang bersih tanpa dosa sudi untuk datang ke langit bumi untuk langsung menyaksikannya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba fokuskan pikiran kita terlebih dahulu. Nah, bagi yang sudah nggak sabar nih nunggu waktu buka puasa, nah ada sedikit renungan untuk saya pribadi dan juga teman-teman sekalian. Ketika Allah mencabut Al-Quran dari hati kita, nah teman-teman, di sini kita bisa bayangkan salah satu fungsi utama Al-Quran adalah sebagai hudan atau petunjuk. Kita kaitkan dengan perumpamaan sebuah kapal besar yang sedang berlabuh di lautan yang sangat luas. Nah, mereka berlayar untuk menggapai satu tujuan yang sama, yaitu mencari harta karun. Lalu suatu ketika terjadi badai yang sangat besar membuat kapal itu terombang-ambing di lautan. Dan satu-satunya kompas yang ia gunakan untuk petunjuk jalan itu hilang. Ini ceritanya waktu zamannya belum ada gadget ya, teman-teman. Nah, ini kemudian lalu apa yang terjadi ketika itu? Mereka terombang-ambing di tengah lautan, tak tentu arah kemana ingin berlabuh. Seiring berjalannya waktu, kapal itu pun tenggelam karena berbagai macam peristiwa atau kejadian yang ia lalui di tengah lautan. Nah, begitupun juga kita, teman-teman. Coba bayangkan ketika Allah seketika malam ini mencabut Al-Quran itu dan memusnahkannya dari muka bumi ini. Lalu kemanakah kita akan melangkah, teman-teman? Sudah dipastikan kita ini terombang-ambing di dunia yang fana ini. Dan hal itu pasti akan terjadi, teman-teman. Dan sudah seharusnya kita mempersiapkan diri kita dari sekarang. Al-Quran dan hati. Nah, di sini kita coba mendalami tentang sentuhan Al-Quran itu seperti apa. Al-Quran, teman-teman, yang sebenarnya sama-sama udah kita ketahui ya, yang secara garis besarnya yaitu merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Nah, Al-Quran itu siapa yang bersentuhan, ia akan menjadi yang terbaik. Jadi siapa yang bersentuhan dengan Al-Quran itu, teman-teman, ia akan menjadi yang terbaik. Malaikat yang membawa Al-Quran, dia menjadi malaikat yang terbaik, yaitu malaikat Jibril. Orang yang menerima Al-Quran, Rasulullah menjadi rasul yang terbaik. Nah, Al-Quran itu, teman-teman, juga ialah hudalin nas. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, itu terkait proses turunnya di bulan Ramadan, yang artinya petunjuk bagi manusia. Nah, di sini kenapa Allah mengatakan hudalin nas? Mengapa Allah memakai kata hudalin nas dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini? Bukan hudalil muslimin atau bukan hudalil muttaqin seperti di awal surat Al-Baqarah. Nah, karena Al-Quran itu sendiri adalah potensi, teman-teman. Potensi yang dimaksud di sini adalah kalau contohnya seperti ini. Kalau saya naik kereta lalu di atas pintu masuknya itu kan ada peta stasiun selanjutnya. Nah, itulah hudalin nas, petunjuk bagi siapa saja. Lalu kalau saya mengambilnya, membacanya dan menggunakannya, nah itulah hudalil muttaqin. Kira-kira perumpamannya seperti itu, teman-teman. Nah, apakah semua orang yang membaca peta tersebut? Tentu tidak, teman-teman. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran itu tidak eksklusif, teman-teman, dan dia untuk semua manusia. Dan bukti Al-Quran itu untuk semua manusia. Dulu di zaman Rasulullah ada pakar bahasa yang terhebat pada saat itu, yaitu Al-Walid bin Mughirah namanya. Nah, dan dia mengakui dahsyatnya Al-Quran, teman-teman. Berarti dia menikmati. Nah, menikmati di sini beda ya dengan mengakui, teman-teman. Contohnya ini masakan. Nah, ini enak ya gitu. Nah, itu disebut dengan menikmati. Tapi ketika ia tahu yang masak itu adalah musuhnya, ini nggak enak. Kenapa? Karena antara menikmati dan mengakui itu berbeda, teman-teman.
sedemikian keistimewaan yang dimiliki Al-Quran, sehingga banyak orang merasa sangat kagum dan mereka ingin menguasai dan meraih sebanyak mungkin dari apa yang terkandung dalam Al-Quran itu, teman-teman. Namun sangat disayangkan bahwa pada saat ini keistimewaan Al-Quran itu tidak lagi dijadikan petunjuk hidup, melainkan dijadikan tujuan yang berdasarkan pada materialistik. Contohnya, menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu seperti senjata politik. Nah, yang kasus kemarin pernah terjadi itu, teman-teman, di ILC, kalau teman-teman juga ngeliat ya, seorang dokter yang memakai dalil tabayun, dan akhirnya dia sendiri yang kena dalil omongan dia sendiri itu, dibantah oleh yang ahli dalam bidang tafsir. Nah, itu salah satu contoh kepentingan politik yang ia bawa. Dan kemudian ayat-ayat Al-Quran ini sering sebagai alat penunjang popularitas atau alat untuk mencari nafkah juga, teman-teman. Nah, padahal Allah sangat melarang keras perilaku tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu perspektif hati dalam Al-Quran. Manusia ini mempunyai 4 potensi batin, teman-teman, yaitu hati atau kalbu, nah ruh, jiwa, dan akal. Nah, secara etimologis, kalbu itu artinya bolak-balik. Hati kadang merasa bahagia, kadang susah, kadang rajin ibadah, namun kadang kita sering merasa malas, teman-teman. Nah, untuk mengelola batin ini agar relevan dengan kemauan Allah SWT, itu bukan hal yang mudah, teman-teman. Harus memang ada kesungguhan dan keseriusan yang sangat total. Nah, untuk itu diperlukan pertolongan Allah yang mengatur pergolakan hati kita yang selalu berubah ini, teman-teman. Hati yang diselimuti iman akan melahirkan ketenangan dan kedamaian atau sakinah. Namun hati yang membatu akan merasakan kegelisahan tak menentu, yaitu orang-orang yang telah Allah kunci hatinya. Utamallahu ala qulubihim. Hidup ini betapa indahnya bila hati kita tentram dan nyaman, teman-teman. Namun betapa tersiksanya jiwa kita saat hati tidak nyaman, gelisah, kecewa, marah, dan sebagainya. Seluruh perbuatan lahiriah ini pada hakikatnya hanyalah aktualisasi hati. Apabila hati tenang dan damai, maka insya Allah semua bentuk perbuatan lahiriah akan indah. Namun bila hati kita gelisah, maka perbuatan kita cenderung kepada hal-hal negatif, teman. Karena pada hakikatnya pahala dan siksa itu adalah akibat gerakan hati. Nah, hati orang yang beriman itu, teman-teman, dia responsif. Jadi respon terhadap apa yang dia dengar. Apabila orang-orang beriman itu mendengar ayat-ayat Allah, hati dia tuh merasa bergetar karena ia telah mentadabburi Al-Quran itu seperti apa. Jadi ketika kita telah memahami Al-Quran itu seperti apa, insya Allah Allah akan memberikan kita nikmat tadabbur Al-Quran itu seperti apa. Nah, selanjutnya, ketika Al-Quran ini berlaku di hatimu. Kalau masalah hati ini berat ya sebenarnya, teman-teman. Nah, oke, baik. Ana akan coba jelaskan sedikit sepengetahuan Ana tentang dari sebuah kisah. Nah, mungkin banyak kita bahas tentang kisah hari ini, teman-teman, karena cara mengajari orang dengan tidak menggurui yaitu salah satunya dengan cara menceritakan sebuah kisah. Nah, dalam kisah ini ia adalah sosok yang dikenal keras, sosok yang kerap sekali melakukan konfrontasi dengan kaum muslimin. Bahkan suatu kali ia pernah berminat membunuh Rasulullah SAW. Nah, ia tidak segan-segan juga menyiksa budak perempuan yang masuk Islam pada waktu itu. Ia sosok yang disegani baik kawan maupun lawannya. Namun perangannya yang keras tersebut tiba-tiba bisa berubah amat lembut, teman-teman. Siapakah dia? Dia ialah Umar ibnu Al-Khattab, si singa gurun pasir.
Umar ini teman-teman, dia tidak segan menangis berlama-lama. Ia paling perasa orangnya. Bahkan ia dilembutkan hatinya untuk menerima Islam berkat satu hal, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quranlah yang melembutkan hati Umar bin Khattab ini. Bahkan sebuah riwayat menyebut ia masuk Islam setelah mendengar surat Toha, dan mungkin ada juga riwayat lain yang menyebut surat Al-Haqqah. Nah, tapi kita di sini tidak membahas tentang perbedaan. Nah, kemudian teman-teman, Umar ini memang tetap khas dengan ketegasannya. Namun setelah mendapat bimbingan iman lewat Al-Quran, ia memilih menggunakan ketegasannya itu di jalan Allah. Maka ia tidak segan hijrah secara terang-terangan, sembari membuat pengumuman yang menantang gitu. Yang dulunya dakwah Rasulullah ini sembunyi-sembunyi, setelah adanya Umar, maka dimulailah dakwah secara terang-terangan pada saat itu, teman-teman. Nah, kemudian Umar ini adalah sosok yang amat pandai dalam sastra. Maka saat ia mendengar Al-Quran ini, ia sangat yakin gitu, perkataan ini bukanlah perkataan seorang manusia. Nah, Al-Quran ini seolah membangkitkan Umar dari kematian. Dan Al-Quran ini telah mengarahkan hidup Umar ini sesuai dengan fitrahnya gitu. Ia tidak kehilangan sifat bawaannya, namun kini ia menggunakan untuk jalan ke sebuah jalan yang Al-Quran tuntun gitu. Jadi sifat lembut Umar ini makin menjadi-jadi saat berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, suatu ketika Abdullah bin Umar pernah suatu kali sholat di belakang ayahnya. Ia mendengar isak tangis ayahnya, teman-teman, saat memimpin sholat. Padahal saat itu Abdullah ini berada di saf ketiga. Nah, namun ia mendengar, berarti cukup keras juga tangisan Umar bin Khattab ini, teman, ketika baca Al-Quran. Nah, ketika itu saat beliau membaca surat Yusuf ayat ke-86, yang artinya, sungguh hanya kepada Allah aku mengadukan susah dan kesedihanku. Seketika mendengar membaca ayat itu, Umar tidak kuasa menahan tangisnya, teman-teman. Ia terseduh-seduh. Sekelas Umar bahkan bisa menangis ketika membaca Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran ini telah mengubah hidup Umar 180 derajat, teman-teman. Ia tetap memiliki keberanian dan ketegasan sebagai sifat dia. Namun Allah menggunakan kelembutan hati yang amat dalam saat Umar bercengkrama dengan Al-Quran. Begitulah seharusnya interaksi seseorang dengan Al-Quran, teman-teman. Hatinya menjadi lembut. Betapa banyak orang yang masuk Islam hanya karena mendengar Al-Quran. Dan juga benarlah jika Al-Quran itu dikatakan sebagai mukjizat. Meski tak mengerti apa arti bahasanya, namun ada ketenangan yang menyelinap saat kita mendengar maupun membaca Al-Quran tersebut. Salah satu rahasia Al-Quran adalah mampu menundukkan dan meluluhkan hati pendengarnya. Itu Allah sendiri yang bilang, teman-teman, dalam Quran surat Al-Isra ayat 107, yang artinya, katakanlah, berimanlah kepada Al-Quran atau tidak usah beriman, itu sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Nah, inilah keistimewaan Al-Quran, teman-teman. Mendengarnya saja hati orang beriman langsung tunduk. Hal ini akan terasa jika hati orang yang membacakan dan yang mendengar dipenuhi dengan keimanan, teman-teman. Tak ada motif apapun. Nah, namun bila mendengar bacaan Al-Quran, hati kita tidak bereaksi, mungkin kita patut bertanya, jangan-jangan ada yang salah dengan hati kita ini, teman-teman. Boleh jadi karena kita lalai bercengkrama dengan Al-Quran. Nah, kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget, muka hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kita mungkin terlalu asik dengan aktivitas lain, sehingga Al-Quran hanya menjadi pajangan sempurna di lemari ruang tamu kita, hanya sebagai penanda jika sang punya rumah tak juga kalah alimnya dengan yang lain gitu. Namun, teman-teman, interaksi Al-Quran ini amatlah sedikit yang dilakukan oleh umat Islam sekarang ini.
Maka tak heran jika bacaan Al-Quran kita tak membekas, teman-teman. Al-Quran hanya dibaca dengan didengar sambil lewat. Nah, itu pun ketika mendengar suara Quran di speaker masjid ataupun di slide-slide di Instagram. Nah, hal ini kan sangat disayangkan sekali, teman-teman. Nah, jika Allah mengkaruniakan kepada kita kenikmatan untuk akrab dengan Al-Quran, nah hal itu patut disyukuri sekali, teman-teman, karena jarang orang yang bisa mendapatkan itu. Bisa jadi salah satu hukuman dari Allah kepada hamba yang dicabutnya kenikmatan dan kekhusyuan dalam membaca Al-Quran. Kadang matanya kering hingga tak mampu menangis, tak ada lagi getaran yang melembutkan hati. Nauzubillah. Hati yang telah mendapat celupan Al-Quran. Saya kaitkan lagi dengan sirah, teman-teman. Nah, ketika itu cuaca panas kota Mekah menjadikan Umayyah kian merasa gerah. Kenapa coba? Karena siang itu Umayyah mendapati Bilal bin Rabah, budak legamnya itu tiba-tiba berani membangkang perintahnya. Itu sebuah aib yang besar, yang sangat memalukan bagi majikan sekelas Umayyah, teman-teman, yang notabene itu bangsawan di kalangan masyarakat Mekah pada saat itu. Nah, singkat kata, Umayyah yang kala segera menyeret Bilal ke tengah padang pasir untuk menyiksa budaknya itu di bawah terik matahari yang sangat panas. Nah, saat itu Umayyah masih keheranan dengan sikap ketegaran dari Bilal bin Rabah ini. Dan kemudian tak lama kemudian setelah ia menyiksa Bilal dengan tindihan batu, tiba-tiba ia dikejutkan dengan sosok konglomerat muslim yang bernama Abu Bakar As-Siddiq yang datang ingin memerdekakan Bilal. Nah, yang buat lebih heran lagi, teman-teman, sebab Abu Bakar rupanya tidak merasa perlu menawar lagi, teman-teman, harga tinggi yang diajukan oleh Umayyah ketika itu. Nah, sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya, ucap Umayyah pada masa itu. Nah, kisah Bilal tadi, teman-teman, sedikit hanyalah salah satu dari deretan kisah ajaib orang-orang yang tersentuh dengan nilai Al-Quran. Nah, dia mampu menahankan imannya ketika ia sudah merasakan nikmat Al-Quran itu pada dirinya, teman-teman. Sejak turunnya wahyu berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad, nah itu sontak para sahabat, para pengikut Nabi mengalami perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan mereka. Nah, kini mereka hidup dalam gairah menjalani proses keimanan gitu pada saat itu. Al-Quran pun berhasil menjadikan hidup para sahabat lebih hidup lagi gitu. Nah, tentunya tak ada yang instan dalam kehidupan dunia ini, teman-teman. Segalanya butuh proses dan hubungan sebab akibat itu juga ada. Nah, termasuk perubahan sikap hidup para sahabat itu tidak datang dengan sendirinya. Apa yang terjadi pada diri seorang Bilal misalnya adalah akumulasi positif dari interaksi Bilal dengan wahyu Al-Quran. Nah, sibogoh Allah, sibogoh Al-Quran. Sebagian mukjizat abadi, dominasi ruh Al-Quran dalam diri sahabat inilah yang menjadikan mereka sebagai pribadi-pribadi yang unggul. Bahkan Nabi tak sungkan menyematkan kepada sahabatnya, yaitu gelar generasi terbaik sepanjang kehidupan manusia. Ada ahli tafsir Abdurrahman As-Sadi menjelaskan mengenai ruh Al-Quran. Nah, jadi beliau menyatakan Al-Quran itu sanggup menghidupkan hati dan jiwa manusia dengan segala urusan dunia termasuk akhirat menjadi lancar dan kokoh. Nah, sebab Al-Quran ini mengandung berkah kebaikan yang banyak dan ilmu yang bermanfaat. Menurut As-Sadi, hal itu adalah mutlak hak kuasa Allah yang diberikan kepada siapa yang ia hendaki untuk mendapatkan hidayahnya. Bahkan selain Rasulullah pun tidak bisa memberikan hidayah pada pamannya, teman-teman, pada waktu itu. Untuk itu, bagi teman-teman yang mendapati dirinya tentram dengan bacaan Al-Quran, maka sudah seharusnya kita wajib bersyukur, sangat-sangat wajib bersyukur. Karena banyak orang di luar sana yang Allah cabut nikmat Al-Qurannya, teman-teman. Salah satu indikasi hati mendapat sibogoh atau celupan Al-Quran
adalah ketika seorang hamba mendapati jiwanya tenang dengan bacaan Al-Qur'annya. Itu sangat nikmat sekali teman-teman, jika kita merasakan baca Al-Quran itu dengan tenang gitu. Dengan salah satu caranya kita mentadaburinya teman-teman. Nah, ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan Al-Quran dalam keseharian, nah mulai dari menjaga ibadah-ibadah yang bersifat fardu hingga amalan sunnah sebagai hal yang wajib gitu. Sebaliknya, akhlak yang buruk menjadi cermin utama dari hati yang kering teman-teman. Sehari-hari orang yang jauh dari Al-Quran hanya disibukkan dengan keburukan dan perbuatan maksiat kepada Allah. Mereka berdalih beramal saleh dan memberi manfaat untuk orang lain. Justru orang tersebut yang kerap merugikan orang lain, dan bahkan dia merugikan dirinya sendiri teman-teman.